Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, teman kamu, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan, Aryan Surya. Bagaimana keadaan kamu saat ini teman-teman? Kita kemarin sudah banyak sekali mendapatkan ilmu ya, dari video-video yang saya bagikan di Pagar Kehidupan. Nah kali ini nih sudah masuk ke dalam minggu di mana kamu kembali sibuk bekerja, kembali sibuk beraktivitas, tapi tenang aja. Kali ini saya akan membagikan kepada kamu sebuah materi yang bisa mencerahkan hidup kamu ya. Kenapa? Karena materi ini adalah materi yang paling spesial di Pagar Kehidupan yang bisa merubah hidup kamu. Betul sekali. Kenapa? Karena hari ini baru saja saya mendapatkan inspirasi kembali untuk bisa dibagikan kepada kamu. Hari ini kita akan membahas mengenai sebuah pertanyaan. Kenapa sih mas bro, di dalam hidup ini, termasuk juga mungkin gue gitu ya, kadang-kadang suka menjadi orang yang lebay. Contoh orang yang lebay itu gini loh. Gue kadang-kadang menyikapi sesuatu tuh suka nggak tahu mau kemana. Contoh, percintaan gue kok penuh drama ya mas bro. Atau yang kedua, gue kok kayaknya nih kalau lagi ada kesulitan ekonomi, gue rasanya tuh pengen gantung diri gitu loh. Nggak ketemu jalannya, gue rasanya pusing 7 keliling. Kenapa ya? Kok kayaknya gue dikendalikan banget sama hidup gue bosen nih. Nah kali ini izinkan saya sahabat kamu Aryan Surya ingin membagikan kepada kamu bagaimana cara pikir saya secara bijaksana di dalam menyikapi hidup. Tolong disimak ya teman-teman, ini seru banget dan ini penting. Jadi begini loh teman-teman, saya tuh bingung banget. Kenapa ya dulu saya tuh menjadi orang gak pernah tenang. Saya sama seperti kamu, menjadi orang yang tidak tenang. Sampai saya selalu bertanya, kenapa ya kok hidup saya tidak pernah menemukan ketenangan. Sampai akhirnya saya ketemukan jawabannya. Jawaban itu adalah semua perasaan pada dasarnya adalah ilusi belaka. Benar. Ketika saya menyadari bahwa semua perasaan pada dasarnya adalah ilusi, hidup saya itu berubah teman-teman. Loh mas bro, kok bisa berubah? Gimana ceritanya? Hanya sekedar menyadari bahwa perasaan itu ilusi, kok bisa berubah? Nah penjelasannya begini. Kamu sadar nggak? Kebanyakan orang tuh di luar sana, mereka itu menjadi lebay karena mereka itu menganggap bahwa semua perasaan itu nyata loh teman-teman. Padahal enggak loh teman-teman, saya berani bersumpah deh bahwa semua perasaan itu pada dasarnya ilusi. Kamu tahu pengertian ilusi itu apa? Ilusi itu adalah sesuatu hal yang kamu pikir ada, padahal enggak ada. Kayak Fata Morgana gitu. Kayak misalnya kamu lagi tidur, kamu ngimpi ini makan es krim yang paling enak yang pernah kamu makan. Begitu kamu bangun, kamu nggak ngerasa bahwa es krim itu ada di depan mata kamu. Kamu kecewa dan menyadari bahwa, aduh, es krim yang gue makan itu ilusi doang, cuman mimpi gue. Nah, ilusi itu ternyata dalam hidup kita di dunia ini, percaya atau enggak, selalu kita anggap kenyataan loh. Termasuk salah satunya adalah perasaan. Saya punya kabar buruk kepada kamu, tapi ini benar. Perasaan yang selama ini kamu anggap kenyataan, itu ilusi loh. Bener deh, itu tidak ada alias kamu buat-buat sendiri dan kamu anggap sebagai kenyataan. Itu semua nol, gak ada ilusi belaka. Itu semua tipuan dan kamu sudah berhasil ketipu oleh dunia. Betul, ketipu oleh perasaan kamu sendiri. Dan orang-orang di sekitar kita nih, termasuk mungkin kamu, mohon maaf, kadang-kadang menjadi lebay, tidak tenang, karena kamu menganggap semua perasaan itu nyata kan? Nah sekarang, saya akan ngasih tahu kepada kamu beberapa bukti dulu, bahwa selama ini kamu nih salah menyikapi perasaan, sehingga kamu jadi orang lebay. Apa yang membuat orang menjadi gila? Orang menjadi gila karena mereka terlalu larut dalam perasaan mereka. Sekali lagi, orang menjadi gila atau stres karena mereka terlalu larut kepada perasaan mereka. Mereka terlalu larut dengan perasaan mereka karena mereka pikir perasaan mereka itu adalah kenyataan. Padahal saya bilang perasaan itu ilusi. Buktinya adanya rasa bosan. Titik. Rasa bosan itu adalah sebuah pertanda bahwa semua perasaan itu pada dasarnya ilusi. Kosong. Sekarang saya tanya sama kamu, kamu pernah gak sih pengen sebuah barang? Pikirin deh barang terakhir yang kamu pengen banget, pikirin barang itu. Kamu pengen banget nih sebuah barang, tapi pada waktu itu kamu belum bisa beli itu barang. Tiba-tiba kamu dikasih rezeki sama Tuhan, kamu bisa beli akhirnya itu barang. Kamu seneng dong, asik, alhamdulillah nih, puji Tuhan gue bisa beli barang. Begitu kamu udah punya barang itu,
Beberapa lama kemudian barang itu kamu taruh di lemari, nggak pernah kamu sentuh lagi. Kamu pernah seperti itu? Pernah ya? Nah itu pertanda sebuah kenyataan bahwa kamu pikir perasaan seneng gue nih nyata, ternyata cuma segini aja. Iya kan? Bener gak? Betul gak? Karena kalau perasaan kesenangan kamu akan barang tersebut adalah nyata, barang itu akan selalu ada di samping kamu. Tapi kenyataannya kan enggak. Kamu selalu tertarik dengan hal baru, dan hal baru. Dan itu yang membuat perekonomian bisa berputar. Karena adanya manusia yang tidak pernah puas. Betul apa enggak? Nah yang kedua lagi nih paling lucu nih, dengerin baik-baik. Ada banyak teman-teman kita di Pagar Kehidupan yang kalau kamu lihat di bagian komentar gitu ya. Coba kamu lihat di bagian komentar. Pasti ada aja orang-orang yang berkomentar, mohon maaf terlalu lebay mengenai kisah percintaan mereka. Ada nggak di antara kamu semua yang dulu pernah komentar di bagian komentar video saya Pagar Kehidupan yang kayaknya curhat tentang cinta gitu ya, dengan kalimat yang panjang lebar, tapi saya balasnya cuma satu kalimat. Pernah kamu seperti itu? Nah itu pertanda saya ingin mengajarkan kamu, lu tuh lebay. Lo lebaynya bagaimana? Nih, saya waktu itu pernah diberikan sebuah petuah sama nenek saya dan petuahnya lucu banget. Petuahnya gini loh, kalau kamu ke mall dan kamu ke restoran teman-teman, coba deh kamu lihat. Kalau ada cowok dan cewek dalam satu meja di restoran itu mesra, pasti orang itu kalau nggak baru nikah, pasti mereka pacaran. Antara pacaran atau baru nikah tuh orang, dua-duanya. Tapi kalau kamu ngelihat di restoran, ada cowok, cewek, mereka makan satu meja tapi diem-dieman, atau saling sibuk sendiri, kemungkinan besar mereka itu udah nikah. Dan nikahnya udah lama. Bener apa enggak nih? Coba kamu perhatiin deh, di restoran-restoran gitu. Kalau ada cowok, cewek makan tapi paling diem-dieman, gak pernah ngobrol, atau ngobrolnya sepatah dua patah kata, itu udah nikah tuh. Dan nikahnya udah lama. Bener. Loh, apa hubungannya mas bro? Ada hubungannya. Karena pada dasarnya semua orang yang dulunya cinta mati itu pun suatu saat akan bosan. Bosan itu wajar karena memang semua perasaan itu ilusi. Nah sekarang gini, teman-teman, kamu tahu nggak pengertian cinta mati itu apa? Kalau seandainya saya ada di depan mata kamu, kemudian saya bertanya kepada kamu, cinta mati itu apa sih? Apa yang terlintas di pikiran kamu? Menurut kamu pengertian cinta mati itu apa sih? Coba tolong dijawab deh, dalam hati aja. Walaupun saya nggak bisa dengar, kamu jawab dalam hati. Pengertian cinta mati itu apa? Cinta mati itu cinta yang menggebu-gebu mas bro. Salah. Loh kok salah? Iya salah. Orang itu salah menafsirkan cinta mati, makanya banyak orang yang percintaannya lebay. Padahal pengertian cinta mati yang paling benar tuh begini loh. Tidak peduli seberapa besar cinta kamu sama orang, suatu saat kebosanan akan datang, itu pasti. Nah, orang yang cinta mati itu, yang benar-benar realistis percintaannya adalah, cinta mati itu adalah ketika kamu mau terus berkomitmen sama orang itu, sampai kamu mati, walaupun kamu bosan, itu namanya cinta mati. Jadi cinta mati itu adalah komitmen sampai mati, bukan cinta menggebu-gebu gak bisa tidur, bukan. Jadi ketika kamu nikah nih, faktanya bosan itu pasti datang. Gak peduli seberapa besar cinta kamu sama pasangan kamu di awal, gak peduli. Sekeren apapun orang itu, seganteng apapun, secantik apapun, bosan pasti datang. Nah cinta mati itu ketika lu nih mau terus komitmen sama dia sampai mati walaupun lu bosen, itu pengertian cinta mati yang benar. Paham ya? Jadi kalau kamu mengatakan, aduh gue cinta mati sama dia, tanya, cinta mati lu maksudnya gimana? Gue gak bisa tidur kalau mikirin dia. Katakan di kuping dia, bisikin, lu lebay, udah nonton Marimar belum? Muka lu kayak dia kalau lagi ada tulisan bersambung. Iya bener, lebay banget orang kayak gitu ya. Jangan kayak gitu ya teman-teman, gak boleh. Nah jadi sampai sini jelas gak nih teman-teman ya? Pengertian kita akan sesuatu hal aja udah salah. Kalau dibenerin itu akan membaik dengan sendiri semuanya. Kalau nggak dibenerin ya hidup kamu bakal berantakan ya. Itu sangat masuk akal. Kita tidak sedang membicarakan masalah cinta mati di sini. Tapi saya sedang memberikan contoh kepada kamu mengenai seseorang yang punya perasaan berlebihan terhadap sesuatu hal yang disebut dengan perasaan di dunia. Saya ingin ngasih contoh lagi kepada kamu teman-teman mengenai pernah nggak kamu ngelihat ada orang nih menang lotre, begitu dia menang lotre duitnya banyak, beberapa saat kemudian duitnya habis, ditambah dia tiba-tiba punya utang.
Pernah kamu ngeliat orang kayak gitu ya? Duitnya banyak, alhamdulillah karena menang lotre. Tapi tiba-tiba begitu beberapa saat kemudian duitnya habis. Udah duitnya habis, tiba-tiba juga teman-teman, dia punya utang banyak. Nah sekarang saya tanya, coba kamu lihat KTP kamu deh. Sekarang di bagian KTP kamu lihat ada yang namanya kolom agama. Saya yakin seyakin-yakinnya, di setiap KTP yang kamu punya, di situ agamanya pasti ada dong, apapun agama kamu. Benar apa enggak? Tapi percaya nggak sih, semua orang yang mengatakan Tuhannya adalah Tuhan yang Maha Esa, perilaku mereka justru tidak sinkron loh, tidak selaras dengan apa yang ada di KTP mereka. Contoh, mulut boleh mengatakan Tuhan gua adalah Tuhan yang Maha Esa, mas bro. Tapi berapa banyak sih di antara kamu yang menuhankan uang? Contoh, kamu kalau lagi kerja, lupa ibadah, itu menuhankan uang. Ketika kerja lupa sama keluarga, ketika kerja lupa tidur, ketika kerja lupa sedekah, nah itu tuh menuhankan uang. Oke? Termasuk juga menuhankan pasangan. Banyak gak orang menuhankan pasangan? Banyak banget. Aduh mas bro, pasangan gua nih kayaknya bikin gua gak bisa tidur deh. Pasangan gua tuh nyakitin gua banget, tapi gua masih sayang sama dia, tapi gua kayaknya gimana gitu. Aduh. Boleh jadi katanya kamu beribadah, boleh jadi beribadahnya sama Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau kelakuan kamu kayak gitu, kamu menuhankan pasangan kamu. Iya, itu menuhankan pasangan kamu. Jadi kalau Tuhan kamu aja perilakunya sudah tidak sinkron dengan Tuhan yang ada di KTP kamu sesuai dengan agama yang kamu anut, jangan harap nasib kamu benar. Ketika kamu terlalu larut dengan emosi yang kamu rasakan, di situ Tuhan kamu berubah. Saya selalu bilang, syahadat yang paling sempurna itu bukan dari mulut saja, tapi dari perilaku. Orang yang bersyahadat berarti muslim, ketika azan gak pernah sholat, mohon maaf itu omong kosong. Orang yang mulutnya bersyahadat, ngakunya muslim, tapi korupsi, itu omong kosong. Orang yang ngakunya bersyahadat ketika bulan Ramadan dia sehat tapi gak berpuasa, itu omong kosong. Karena tidak bisa dibuktikan antara apa yang dia katakan dengan perbuatan. Itu tidak benar. Nah sekarang kamu sampai sini udah tahu bahwa selama ini nih yang membuat hidup kamu menjadi mohon maaf berantakan karena kamu menuhankan Tuhan yang salah. Terlalu larut dengan perasaan-perasaan yang sebenarnya nggak boleh kamu larutin. Nah sekarang mas bro, oke, kalau memang gue nggak boleh terlalu larut dalam kehidupan, bagaimana dong cara gue menyikapi kehidupan ini dengan cara yang bijak? Caranya adalah gampang. Satu-satunya cara yang harus kamu lakukan sampai kamu mati adalah cuma satu ini. Cara itu adalah menjadi ikhlas. Betul. Ikhlas itu adalah obat satu-satunya teman-teman, supaya kita tidak menuhankan Tuhan yang salah. Supaya kita tidak menuhankan hawa nafsu, menuhankan pasangan, menuhankan uang, juga menuhankan anak. Tidak boleh. Nah ikhlas itu loh yang membuat kamu menjadi normal sebagai manusia. Nah pertanyaan berikutnya mungkin begini, mas bro, pengertian ikhlas itu apa? Karena gue selama ini sering dengar kata ikhlas, tapi gue gak menyadari ikhlas itu apa sih? Nah pengertian ikhlas itu begini loh. Ikhlas itu adalah sebuah kesadaran bahwa apa yang datang dari Tuhan semesta alam akan kembali kepadanya kembali. Sekali lagi ya, ikhlas itu adalah sebuah kesadaran bahwa apa yang datang dari Tuhan yang Maha Esa akan kembali lagi kepada Tuhan semesta alam. Nah coba sekarang deh, sekarang kamu bayangin, kamu punya anak pertama nih, wah seneng, wih, tapi kamu sadar, iya ya, tadi gue katanya pagar kehidupan nih, kita tidak boleh terlalu larut dalam dunia. Kita tidak boleh terlalu heboh kalau menyikapi perasaan bahagia. Oke, sekarang gue supaya tidak terlalu heboh, gue mau menjadi orang ikhlas. Caranya gimana? Taruh di otak bahwa anak yang gue dapetin ini suatu saat bisa kembali kepada Tuhan kalau Tuhan mau. Mantep tuh. Iya kan? Ketika kamu naruh itu di otak, percaya atau enggak, kamu tidak akan menjadi orang yang terlalu terlarut dengan perasaan-perasaan yang menipu kamu. Tidak peduli perasaan itu sebahagia apa. Coba, bener nggak? Mulai saat ini deh, ketika kamu dapat duit banyak nih, yang biasanya kamu lompat-lompat kesenangan, traktir kiri, traktir kanan, sampai akhirnya duitnya cepat habis. Coba deh, ketika dapat duit, kamu mengatakan bahwa, duit yang ada di dompet gue ini akan kembali kepada Tuhan gue, kalau Tuhan gue mau, kapanpun.
Karena apapun yang datang dari Tuhan semesta alam akan kembali kepada Tuhan semesta alam. Wah, hati tuh rasanya damai teman-teman. Bener, kalau kita menjadi orang ikhlas, kita jadi orang tuh kayaknya stabil. Nggak akan menuhankan Tuhan yang lain selain Tuhan yang Maha Esa. Nah itu loh, itu yang harus kita jaga. Jangan hanya karena kita mengalami kesenangan, kebahagiaan yang luar biasa, terus Tuhan kita terganti menjadi Tuhan yang berupa materi, nafsu, anak, istri, suami, ataupun siapapun mereka selain Tuhan yang Maha Esa. Nggak boleh. Ya. Nah sekarang solusinya, kesimpulannya adalah begini. Mulai saat ini, ketika kamu mendapatkan apapun dalam hidup kamu, baik itu kebahagiaan ataupun kesedihan, selalu katakan bahwa apapun yang datang dari Tuhan semesta alam akan kembali kepada Tuhan semesta alam. Katakan itu setiap kali kamu mendapatkan kebahagiaan maupun kesedihan. Di situ kamu akan merasa tenang dan damai. Dan itulah yang namanya ikhlas. Jelas ya? Jelas. Nah sekarang coba. Saya tidak ingin lagi di antara kamu sahabat pagar kehidupan, terutama yang sudah mendengarkan video saya ini, menjadi orang yang terlalu larut dalam dunia. Dunia ini adalah tipuan, jangan sampai kita ketipu. Boleh kita bahagia, boleh kita sedih, tapi selalu ingat bahwa itu semua akan kembali lagi kepada Tuhan yang menciptakan kita. Taruh perasaan ikhlas dengan cara yang saya ajarkan tadi dalam hidup kamu, maka semua akan baik-baik saja. Dicoba ya. Gimana? Kamu suka dengan video ini? Silakan subscribe channel Pagar Kehidupan ya, dan sebarkan video yang kamu tonton ini kepada semua teman-teman kamu. Masih ada saya Aryan Surya, sahabat kamu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.